Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahran aziman mubarakan fihi lailatun khairum min alfi syahr. Ja'alallahu siyamahu faridatan wa qiyama lailihi tatawwan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin imamul muttaqin wa qaidil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Afan lagi, suara terdengar nggak ya? Jelas, Tat, jelas. Alhamdulillah, pagi ini kembali kita bisa bersilaturahim. Mudah-mudahan silaturahim kita walaupun tanpa tatap muka, Allah berikan senantiasa kebahagiaan kepada kita semua. Dan tentunya kita sebagai hamba Allah harus senantiasa semangat. Terlebih subhanallah ya, kita diberikan kesempatan di bulan Ramadan yang mulia ini untuk banyak beramal soleh. Rasulullah mengingatkan setiap kita ketika kita di pagi hari, Allah berikan iman, mu'afan, kutan. 3 ini keimanan kepada Allah, afiat. Afiatornya sehat, dan sehat itu digunakan di jalan Allah, dan juga bekal untuk hari ini. Maka itu adalah merupakan bekal utama kita untuk meraih prestasi dan bahagia dalam menjalani amanah hidup ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah pada kesempatan ini kita ingin bersama kembali dalam tawasobil haq, tawasobil marhamah, saling berwasiat dalam kebenaran, berwasiat dalam kesabaran, dan berwasiat dalam cinta kasih sayang. Dan ini juga merupakan modal utama kita untuk mendapatkan keberuntungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita ingin membahas tentang bagaimana ikhlas di dalam beramal. Tema ini sesungguhnya tema ringan, tapi sungguh sangat berat dalam melakukannya. Karena bagaimana kita bisa menyelamatkan amal-amal yang kita lakukan itu dengan keikhlasan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada beberapa contoh ya yang mungkin ini jadi sebuah gambaran kisah bagaimana kita mestinya bisa menjalankan amal kita itu kita persembahkan untuk Allah. Pertama, ada sebuah kisah, ada seorang yang bagaimana dengan semangatnya beliau perhatian dengan lingkungannya. Karena ada dalam sebuah perkampungan, ada kemusyrikan, masyarakat menyembah pohon. Pohon itu dianggap punya kekuatan.
maka dia dengan semangat dan dengan pemahamannya dia akan tebang pohon itu. Nah, kemudian dalam perjalanan beliau dihadang oleh setan yang berbentuk manusia. Dia tanya, Anda mau kemana? Jawab, saya mau menebang pohon itu. Kenapa harus ditebang? Karena pohon itu menyebabkan manusia percaya dan tergantung dengan pohon itu, menyembah. Ya, biarkan saja, kan tidak merugikan kamu. Oh tidak, aku akan tetap menebang. Akhirnya terjadi perkelahian dan bertarung. Laki-laki itu menang. Setelah menang, kata setan itu dia bilang, bisa enggak kau tidak menebang pohon itu dan aku akan berikan imbalan berupa dinar. Laki-laki ini nanya, siapa yang akan memberikan kepadaku? Aku, kata setan itu. Nanti kau akan dapatkan setiap pagi ada 2 dinar di bawah bantalmu. Akhirnya diajak damai begitu, tertarik juga nih. Nah, ternyata janji setan itu besok harinya dilihat tidak di bawah bantalnya, betul, ada 2 dinar. Namun hari kedua, ketiga, keempat terus itu tidak ada. Akhirnya laki-laki ini bawa kampak ingin menebang pohon itu. Nah, dalam perjalanannya dihadang kembali oleh setan yang berbentuk manusia itu. Maka ditanya, mau kemana Anda? Saya mau menebang pohon itu. Kenapa? Karena itu menjadi sumber kemusyrikan. Oh tidak, kamu bohong. Kalau kamu kemarin marah karena memang karena Allah, sekarang kau karena marah tidak dapat 2 dinar itu kan? Akhirnya bertarung dan kalahlah laki-laki ini. Setelah dia kalah, langsung di situ dikatakan oleh setan, kenapa kamu sekarang kalah tidak seperti awal begitu hebat? Tahu nggak? Nah, setan ini langsung memberitahu bahwa motivasi kalian berbuat itu awalnya karena Allah. Tapi kedua ini adalah karena dunia. Iwafillah, inilah begitu dahsyatnya ikhlas dalam kehidupan kita. Jadi luar biasa bagaimana dampaknya bahwa kita akan mendapatkan kemenangan, dapatkan kasih sayang Allah ketika amal-amal kita dipersembahkan untuk Allah. Kemudian cerita singkat juga bagaimana ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, itu pun ada seorang laki-laki yang hijrahnya itu motivasinya bukan untuk Allah, untuk Rasulnya. Tapi justru dia motivasinya karena ingin menikahkan seorang wanita, kekasihnya. Maka Allah pun, Rasulullah pun mengingatkan. Ini kita lihat, hadis ini banyak sekali disebutkan dari beberapa kitab ya. Makanya ulama-ulama mengatakan hadis ini dahsyat. Bahkan dikatakan hadis ini nilainya sama dengan 1/3 ajaran Islam. Ada yang mengatakan 1/4 ajaran Islam. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih
jihadihi kulli wajhallah wa ibtigha'a mardatihi wa husna masubatihi min ghairi nadharin ila magnamin au jahin au laqabin au taqaddumin au ta'akhurin. Ini adalah definisi ikhlas, yaitu seorang muslim hendaknya dia mengkonsentrasikan perkataannya, perbuatannya, dan jihadnya hanya untuk Allah, mengharap keridhoannya dan memperoleh pahalanya tanpa memperhatikan keuntungan materi, prestise, pangkat, gelar, kemajuan, atau kemunduran. Subhanallah. Dan ini pun kita sudah memang bersumpah, berjanji, berbaiat kepada Allah, bahkan dalam doa iftitah kita, dalam setiap hari kita baca, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan. Dan ikhlas itu hukumnya dalam syariat Islam amal orang beriman lakukan hanya walaupun hanya senyum dan sebagainya itu mendapatkan pahala, punya wadah. Ya tentunya sesuai dengan syariat Islam bahwa syurut qabul al-a'mal, syarat diterimanya amal seorang hamba itu adalah pertama al-ikhlas wa tashihu an-niyah, memurnikan persembahannya hanya untuk Allah dan meluruskan niat. Kemudian yang kedua tentunya adalah muwafaqatus sunnah wa syar'i, yaitu sejalan dengan sunnah dan syariat. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ikhlas ini memang yang hanya tahu hanya Allah. Namun kita sebagai hambanya adalah harus berusaha semaksimal mungkin menjadi unsur ikhlas ini. Namun demikian, walaupun Allah yang tahu, kita sebagai hambanya itu bisa melihat tanda-tandanya. Pak Heri? Ya. Di Ustadznya sih nggak apa-apa. Ya Ustadz mati. Ustadz mati. Ustadz, mic-nya mati, Ustadz. Oh, dia keluar ya? Videonya ada ya?
Berat nggak bisa di-unmute. Itu masuk lagi. Sip, alhamdulillah. Oh, halo? Assalamualaikum. Ya, Ustaz. Siap. Terputus ya? Iya. Udah ya, nggak apa-apa, Ustaz. Nggak apa-apa, Ustaz. Masya Allah. Jadi keikhlasan itu Allah lah yang tahu. Bahkan kalau kita lihat kisah juga, pada hari kiamat itu ketika Allah panggil beberapa orang, di antaranya dipanggil seorang mujahid. Apa yang Anda lakukan? Oh, aku berjihad, berjuang di jalan Allah untuk menegakkan syariatmu. Tidak. Kamu pembohong. Kamu berjihad itu hanya karena ingin disebut sebagai orang pemberani. Dipanggil juga orang kaya. Apa yang kalian lakukan dengan kekayaanmu? Aku menolong orang banyak. Memberikan bantuan dari harta. Untuk engkau ya Allah. Bohong. Kalian membantu mereka adalah karena kalian ingin mendapatkan titel sebagai orang yang dermawan. Kemudian dipanggil juga seorang alim. Apa yang kalian lakukan dengan ilmu kalian? Aku memberikan pencerahan. Aku memberikan pengajaran kepada masyarakat agar mereka menyembah engkau. Tidak. Yang kau lakukan adalah supaya engkau dianggap sebagai orang alim. Ini kita hati-hati karena memang keikhlasan itu jangan sampai dibarengi dengan niat-niat lain. Makanya alhamdulillah ada sebuah doa yang memang harus kita baca di pagi dan petang. Bagaimana kita berlindung dari perbuatan musyrik. Tidak mengikutkan dalam amal kita itu selain Allah. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu. Wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau dari perbuatan musyrik, syirik yang kami ketahui dan dari perbuatan syirik yang kami tidak ketahui. Jadi terus kita berlindung kepada Allah karena khawatir insya Allah kalau kita sudah mempunyai kekhawatiran maka insya Allah Allah yang jaga. Nah makanya indikasi pertama ini adalah ayakhofa minasyurah wa intisyari asyib ala nafsihi wa dini khususon idza kana min asabil mawahib, yaitu punya kekhawatiran terhadap ketenaran. Kalau orang sudah punya anggapan dia menjadi orang hebat dan sebagainya, ini dikhawatirkan mengganggu amalnya. Ada Ibrahim bin Adham, beliau berkata begini. Ma sadaqallaha man ahabba syuhrah. Kata beliau, tidak akan jujur kepada Allah orang yang mencintai ketenaran, syuhrah. Nah, sebetulnya syuhrah ini adalah tidak tercela. Dan bahkan kalau kita lihat sejarah para nabi, para rasul, khulafaur rasyidin, mereka itu adalah orang yang sangat tenar. Tapi itu bukan kemauan mereka. Itu adalah fadilah, keutamaan yang Allah berikan kepada mereka karena keikhlasan sehingga menjadi teladan. Ya. Makanya Imam Al-Ghazali beliau membuat statement juga tuh. Apa kata beliau? Fitnatun ala du'afa dunal aqwiya. Jadi ketenaran itu merupakan fitnah bagi orang-orang yang lemah keimanannya. Dan tidak demikian bagi orang-orang yang kuat keimanannya. Kalau memang kita seluruhkan hati kita, hanya persembahkan untuk Allah, kemudian Allah memberikan yang lain-lain. Orang cinta dengan kita, orang hormat dengan kita, itu bukan urusan kita. Nah, jadi yang perlu dijaga adalah bagaimana niat hati kita ingin menjadi orang yang tenar gitu. Na'udzubillah min dzalik. Indikasi kedua adalah innal mukhlisa
yattahimu nafsahu daiman bitafriti wa jambillahi wa taqsiri fi adail wajibat. Jadi tanda-tanda bahwa orang itu ikhlas. Indikasinya adalah bahwa orang yang ikhlas selalu menuduh dirinya teledor dalam menunaikan hak-hak Allah dan juga teledor dalam melaksanakan berbagai macam kewajiban. Jadi dia tidak merasa puas dengan ibadah-ibadah, kebaikan-kebaikan. Tapi dia merasa kurang. Karena orang kalau sudah merasa lebih, itu biasanya dia tidak maksimal. Bahkan diceritakan dalam Al-Quran, ketika mereka merasa amalnya sudah banyak, sementara pada waktu yang sama di hadapan Allah tidak ada catatan. Nanti pada hari kiamat dia menjadi muflis, orang yang pailit, orang yang bangkrut. Dia menganggap sudah banyak berbuat, tapi tidak ada hasilnya. Nah, oleh karena itu, indikasi dari seseorang yang ikhlas adalah bagaimana dia senantiasa menuduh dirinya bahwa dia belum maksimal dalam melaksanakan kewajiban kepada Allah dan memberikan hak-hak kepada manusia. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini ada yakuna al-amal as-samit ahabba ilaihi minal amal alladhi yahifuhu dojul i'lan wa tawninu syuhrah. Jadi indikasi bahwa orang itu ikhlas. Kita lihat orang ikhlas lebih mencintai amal yang tersembunyi daripada amal yang diliputi oleh hiruk-pikuk publikasi dan gaung ketenaran. Jadi Allah sangat mencintai ketika seorang hamba berbuat, kemudian dia tidak memperlihatkan kepada yang lain. Makanya salah satu hadis Rasul, hadis sahih ya, itu pada hari kiamat, di mana ketika manusia itu dalam kondisi yang sangat mencekam, panik, dan sangat-sangat yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Mereka semuanya lari dari saudaranya, min akhihi wa ummi dari ibunya, wa abihi dari bapaknya, sudah tidak kenal, semuanya panik. Tapi ada orang yang wajahnya tersenyum, sangat-sangat mereka itu bahagia, tidak takut dan tidak tercekam. Itu adalah ada 7 golongan. Nah, salah satunya adalah yaitu warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu. Yaitu seseorang yang berinfak dengan sebuah infak itu apa yang diberikan tangan kanannya, tangan kiri tidak tahu. Subhanallah. Ini artinya bagaimana orang lebih mencintai, orang yang ikhlas adalah orang yang lebih mencintai amal yang tersembunyi daripada amal yang diperlihatkan. Kemudian juga indikasi bahwa seseorang insya Allah bisa ikhlas adalah ayastawiya indahul amal qaidan wal amalu jundian. Nah, ini kita tentunya sebagai penyeru kebaikan, dai, itu bagaimana amalnya saat menjadi pemimpin dan saat menjadi anggota tidak berbeda. Selama keduanya masih dalam rangka memberikan pelayanan pada dakwah. Jadi kita bisa lihat indikasi ini.
ketika ada orang semangat berjuang karena dia punya posisi sebagai qaid, sebagai panglima. Kemudian setelah dia nggak jadi panglima lagi, dia malas. Nah, ini berarti kesemangatannya itu bukan karena Allah. Kita juga mungkin bisa lihat fenomena di masyarakat. Ketika seorang jadi RT, jadi RW, jadi lurah, atau jabatan-jabatan lain, bahkan jadi ketua DKM. Dia rajin ke masjid dan sebagainya. Tapi ketika dia tidak lagi jadi itu tidak semangat. Nah, ini adalah indikasi tidak ikhlas. Tapi kalau orang yang ikhlas adalah orang yang baik dia posisinya apapun, dia punya kesemangatan. Kita bisa ngambil ibrah pelajaran dari seorang sahabat Rasulullah luar biasa, yaitu Khalid bin Walid. Beliau ini adalah itu Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus, yang tidak ada sebuah peperangan diikuti Khalid pasti menang itu. Sehingga semua sahabat, sebagian besar mereka begitu percaya. Nah, pada zaman Presiden Umar bin Khattab melihat fenomena ini kan membahayakan. Jangan sampai Khalid ini dikultuskan. Makanya dipecat. Nah, kemudian diganti seorang sahabat namanya Abu Ubaidah yang menjadi komandan dalam peperangan. Kemudian Khalid dengan posisi yang dia dipecat sebagai jenderal, dia tetap pengorbanan di jalan Allah, membela agama, semangat. Bahkan ketika sahabat-sahabat yang lain bercanda, "Hei Khalid, kamu sudah dipecat jadi jenderal kok masih ikut-ikutan baik." Apa jawaban Khalid? Subhanallah, ini orang yang ikhlas. Apa kata beliau? Ana la uharibu li Umar. Innama uharibu li Rabbi Umar. Wahai sahabatku, wahai saudaraku, aku berjuang bukan karena Umar, bukan Presiden Umar. Aku berjuang untuk Robnya Umar. Subhanallah. Ini merupakan bagaimana orang yang ikhlas. Dia posisi apapun, dia tetap semangat. Karena apa yang dilakukan itu untuk dipersembahkan untuk Allah. Kemudian tanda-tanda orang yang ikhlas berikutnya adalah Allah yubaliya biridho innas idza kana miwaraihi sukhtullah azza wa jalla. Jadi orang yang ikhlas adalah tidak menggubris, tidak peduli keridhaan manusia bila di balik itu terdapat kemurkaan Allah. Jadi dia betul-betul menjaga hatinya. Bahwa memang hidup ini adalah kita sebagai abid. Bagaimana mengabdikan diri kepada Allah. Sehingga nggak peduli orang berkata apapun. Nah, makanya ini perlu menjadi prinsip. Imam Ali radhiyallahu anhu pernah memberikan arahan dengan sebuah makolahnya. Apa kata beliau? Beliau katakan, "Mani tamada ala aklihi do'la. Wa mani tamada alal mal kolla. Wa mani tamada ala nazalla. Wa mani tamada ala Allah ma dolla wa ma kolla wa ma zalla." Barang siapa yang hidupnya itu bersandar karena harta, pasti dia miskin. Walaupun mungkin secara fisik dia punya harta, tapi dia miskin. Haus, bagaikan orang minum air laut. Semakin banyak dia minum, semakin haus. Dan dia tidak akan punya puas. Punya perbendaharaan harta satu lembah, ingin dua lembah. Ingin tiga lembah. Dan terus. Orang yang hidupnya karena akalnya pasti sesat. Bersandar pada akalnya pasti sesat. Karena
akal ini sangat terbatas. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan tidak aku berikan ilmu itu kecuali sedikit. Dan orang yang hidupnya bergantung dengan manusia, pasti dia hina. Tapi ketika kita bergantung kepada Allah, ma qalla wa ma dhalla wa ma dzalla, tidak akan sesat, tidak akan miskin, dan tidak akan hina. Nah, maka di sini bagaimana orang yang ikhlas itu dia tidak peduli dengan bagaimana orang mencerca dan sebagainya, ketika dia yang penting hatinya lurus kepada Allah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian indikasi yang keenam, orang yang ikhlas adalah ayyakuna hubbuhu wa bugduhu wa ata'uhu wa man'uhu wa ridahu wa ghadabu lillah lidinihi la li nafsihi wa manafi'ihi. Jadi indikasi orang yang ikhlas adalah kecintaannya, kemarahannya, pemberian, dan keengganannya untuk memberi, serta keridoan dan kemurkaannya adalah karena Allah dan agamanya, bukan karena kepentingan pribadi, kemaslahatan diri sendiri. Jadi ketika kita motivasinya itu karena selain Allah, maka amal kita akan terganggu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah tanda-tanda atau dalail. Indikasi orang yang Allah berikan keikhlasan adalah alla yahmilahu tulut thoriq wastibta'u thamrah wa ta'akhurul najah wa mata'ibul amal ma'an nas al-mukhtalifin fi adwaqihim wa muyulihim 'alal kasali wat tarahi wat tafallut. Jadi bahwa panjangnya perjalanan, lamanya waktu memanen buah, terlambatnya keberhasilan, dan berbagai macam kesulitan kerja bersama manusia yang beragam cita rasa dan kecenderungannya tidak membuat malas, kendor, dan meninggalkan dakwah. Jadi orang yang ikhlas itu dia tidak mengatakan ada batasnya. Kita tahu bahwa bagaimana Allah mengutuk Bani Israel, Yahudi. Itu awal-awalnya dia semangat mengajak, berjuang. Tapi setelah tidak ada hasil, dia putus asa. Sesungguhnya kewajiban kita ini adalah proses. Karena nanti di akhirat itu tidak ditanya tentang hasil. Tapi yang ditanya itu apa yang kita lakukan. Yang kita lakukan itu, mau hasil atau tidak, itu udah ada jatah pahala dari Allah. Kalau masalah hasil itu adalah kita berjuang, setelah itu apa? Nufawidul amro ilallah. Kita serahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian selanjutnya indikasi bahwa seorang Allah berikan fadilah, keutamaan ikhlas adalah al-farahu bikulli dzi kifayatin ya beruzu fi soffil amilin liyahmila ar-rayah au yashuma fil amal wa itahati al-fursah likulli dzi mauhibatin. Jadi indikasi tanda Allah berikan keikhlasan kepada hambanya itu adalah bergembira dengan munculnya orang-orang yang berprestasi di dalam barisan dakwah, yang dapat mengibarkan bendera dakwah
serta berpartisipasi dalam perjuangan. Jadi kita lihat ulama-ulama kita luar biasa, mereka ikhlasnya luar biasa. Sehingga mereka berhasil mencetak. Ya kita lihat umpamanya di antara mazhabul arba'ah. Seperti Imam Malik, keikhlasannya luar biasa. Bisa mencetak seorang murid yang namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i demikian juga. Beliau berjuang, berjihad, mencetak ulama. Lahirlah umpamanya Ahmad bin Hambal. Dan sebagainya. Dan mereka sangat ikhlas. Bahkan mereka bangga ketika ada muridnya yang lebih berhasil. Sama kita pun di dalam dakwah. Ketika kita berdakwah, ada saudara kita, mereka punya potensi yang lebih hebat, punya kemampuan yang lebih hebat. Kita persilakan. Nah itu namanya orang ikhlas. Tidak merasa disaingi. Tidak merasa terancam posisinya. Nah, ini adalah hal-hal yang mungkin perlu kita perbaharui bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada hamba yang disayanginya melalui hati yang lurus. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau kita lihat umpamanya ada sebuah surat yang luar biasa. Yang dinamakan surat apa? Surat Al-Ikhlas. Itu surat yang banyak kisah-kisah tentang surat Al-Ikhlas. Artinya Allah bangga. Sampai orang yang punya keikhlasan itu sampai-sampai 1 dari 114 surat itu beliau namakan Al-Ikhlas. Ini sampai banyak sekali perintah Rasulullah untuk menghafal dan mengamalkan surat Al-Ikhlas. Bahkan beliau memotivasi. Pada satu saat beliau pernah bertanya kepada para sahabatnya, apa kata beliau? Ayat jizu ahadukum ayaqra bi thuluthil Qur'an fi lailah. Kata beliau, apakah kalian tidak mampu membaca sepertiga dalam setiap malam? Itu pertanyaan Rasul kepada para sahabatnya. Nah, sepertiga itu berarti kan 10 juz ya, 1 malam. Nah, apa? Ternyata fasyaqqa dzalika alaihim. Mereka para sahabat keberatan. Waduh, 10 juz. Ini cerita redaksinya begini. Kemudian sampai mereka bertanya kepada Rasul. Bertanya kembali apa? Balik. Ayuna yutiqu dzalika ya Rasulullah? Siapa di antara kami yang mampu membacanya ya Rasulullah? 10 juz itu. Nah, kemudian Rasulullah itu kan ya menguji sahabatnya, walaupun di antara mereka yang ya lebih banyak yang mampu juga, tapi akhirnya Rasulullah menghiburnya, apa dia bilang? Faqala. Rasulullah berkata, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, sampai akhir. Apa kata beliau? Thuluthul Quran. Itu merupakan sepertiga Al-Quran. Jadi dahsyat. Fadilah dari surat Al-Ikhlas ini berbanding. Bahkan Rasulullah bersumpah, walladzi nafsi biyadi innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Demi jiwaku yang ada di tangan, sesungguhnya surat Al-Ikhlas adalah dengan sepertiga Quran. Nah, makanya pernah ada bercanda di antara para sahabat. Ada sahabat itu mendengar sahabatnya. Itu apa? Membaca Al-Quran wa yuraddiduha.
Ngulang-ngulang. Jadi dia baca kulhu lagi. Dan akhirnya dia laporkan ke Rasulullah. Ya Rasulullah, itu tuh si Fulan baca Qur'annya cuma kulhu mulu. Akhirnya apa kata Rasulullah? Kata beliau, ya nggak apa-apa. Nah, karena surat Al-Ikhlas itu adalah, ya kalau sering kita bacanya 3 kali, berarti sebenarnya sama dengan baca satu Quran. Ya tapi ini tidak jadi patok, tidak jadi pegangan, sehingga kita hanya itu saja. Sebagaimana sebagian saudara kita, kehidupannya tiap hari baca kulhu. Sehingga apa? Ya cemburulah ayat-ayat surat-surat lain. Karena itu adalah ma'dubatullah, hidangan Allah yang harus dibaca dan diamalkan. Sebagaimana orang umpamanya terlalu tiap yang dibaca itu surat Yasin aja. Bagus banget. Yasin itu jantungnya Quran. Wadilah luar biasa. Tapi kan kalau kita hanya bisa baca Yasin, bagaimana pesan-pesan Allah, perintah larangannya bisa kita terima? Bisa jadi tetangganya akan cemburu. Kan tetangganya surat Yasin itu, surat ke-36 itu tetangganya 35, surat Fatir. Atau tetangganya surat ke-37, surat As-Saffat. Itu akan cemburu. Kok saya nggak dibaca-baca gitu ya. Nah ini. Saudaraku yang dimuliakan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bahkan ada seorang sahabat yang langsung ngadu ke Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Kata sahabat tuh. Beliau kata, ya Rasulullah, ini ahabu hadis surah. Ya Rasul, aku sangat mencintai surat ini. Nah, Rasulullah pun enggak menangkal, beliau menghibur. Bahkan kata beliau, inna habbaha ada kholakal jannah. Jadi apa? Sesungguhnya cintanya dengan surat Al-Ikhlas itu adalah itu yang akan memasukkan dia ke dalam surga. Nah, kenapa? Karena kalau menurut keterangan memang bahwa Al-Quran itu sebetulnya itu isinya ada 3. Pertama tentang tauhid, kedua tentang perundang-undangan, dan yang ketiga tentang akhlak. Dan intisari ilmu tauhid itu terdapat pada surat Al-Ikhlas. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu hebat dan dahsyatnya ya, bagaimana keikhlasan ini harus kita jaga sampai-sampai Allah abadikan dalam kitab sucinya. Ada khusus surat Al-Ikhlas. Kemudian karena ikhlas ini memiliki kedudukan yang sangat agung dalam agama, maka pasti banyak sekali faedahnya. Nah, di antara banyak ulama-ulama mengarang kitab-kitabnya bagaimana memotivasi bahwa keikhlasan itu memang biasa-biasa di awalnya. Bahkan kita lihat umpamanya kiai-kiai kita ya, mereka ya Masya Allah punya pesantren, punya pendidikan, mereka gratis, orang-orang duafa pada belajar, itu tidak pernah berpikir, tapi dahsyat. Bahkan ada dulu pernah cerita umpamanya Pak Kiai Abdullah Syafi'i yang Syafi'iyah itu rumahnya sederhana, bagaimana dia membimbing pesantrennya. Tapi akhirnya karena keikhlasan dahsyat. Sama kita lihat sekolah-sekolah yang guru-gurunya ikhlas, itu pasti melahirkan ulama-ulama besar. Nah ini, maka karena memang dahsyatnya keikhlasan itu ada di antara faedah. Pertama adalah orang yang ikhlas itu amalnya diterima dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pasti. Karena
merupakan syarat diterimanya amal itu adalah dia harus ikhlas. Kemudian meraih pertolongan Allah. Orang yang ikhlas pasti ditolong. Makanya rugi. Kalau kita melakukan sesuatu nggak ikhlas, udah capek-capek, termasuk nih puasa nih. Kenapa ketika Rasulullah katakan kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal juwal atos. Berapa banyak orang yang puasa tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Bisa jadi bukan karena Allah. Bukan karena dia cinta dengan Allah, karena pasrah dengan Allah. Bisa jadi motivasinya lain. Dan enggak ikhlas. Na'udzubillah min dzalik. Jadi syarat meraih pertolongan Allah itu ya harus ikhlas. Ada sebuah hadis Rasul yang bagus banget. Apa kata beliau? Innama yansurullahu ala hadhil ummah bid'afiha bid'awatihim wa salatihim wa ikhlasihim. Sesungguhnya Allah menolong umat ini adalah dengan sebab doa, sholat, dan keikhlasan orang-orang yang lemah dari umat ini. Jadi keikhlasan itu adalah salah satu faktor datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah ya. Mudah-mudahan dakwah kita yang memang para juru dakwanya, kader-kader dakwanya, mereka betul-betul ingin mendapatkan kemuliaan di dunia dan surga di akhirat. Semoga Allah jaga keikhlasan mereka. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya adalah di antara faedahnya adalah hati yang bersih dan dari dendam, hasad dan khianat. Jadi orang yang ikhlas itu dia tidak punya beban. Hatinya selalu dijaga. Makanya dalam sebuah kisah ketika Rasulullah senantiasa bertemu dengan para sahabatnya, ada sahabat yang menjadi orang yang sederhana. Ketika beliau datang, wahai sahabatku, tafassahu, luaskan tempat duduknya. Karena akan duduk bersama kita ahlul jannah. Wah, sahabat lain kaget juga. Oh, sahabat tipikalnya kayak gini, performanya kayak gini kok dijamin masuk surga. Apa yang katakan Rasul itu pasti benar. Kemudian pada majlis yang lain demikian juga beberapa kali, sehingga ada seorang sahabat penasaran, apa sih nih rahasia amal sahabat ini sehingga mendapat jaminan masuk surga oleh Rasulullah. Akhirnya sampai beliau ikut nginep melihat apa yang dilakukan. Ternyata kalau malam dia bangunnya juga menjelang subuh. Paling bisa tahajud 2 atau 4 atau berapa rakaat, kemudian witir, biasalah. Sebagaimana dilakukan oleh orang-orang soleh. Besoknya juga nggak puasa. Terus sampai beberapa hari dia nginep untuk sampai akhirnya waduh nggak ada nih amal istimewanya. Hingga kata beliau penasaran, wahai sahabatku, aku ingin bertanya nih. Sebetulnya saya ini nginep juga pengen tahu rahasia sehingga aku juga ingin meniru gitu ya. Ternyata tidak apa-apa. Apa amal unggulan Anda yang Anda lakukan sehingga Anda Masya Allah Rasulullah kagum dengan Anda. Apa kata sahabat? Enggak ada sahabatku. Aku melakukan amal-amal biasa-biasa saja. Enggak, pasti ada amal yang istimewa. Apa kata sahabat? Enggak, biasa-biasa saja. Nah, sampainya karena didesak akhirnya terbuka juga. Aku ingin tahu dong. Akhirnya diungkapkan. Aku membiasakan diri kalau pagi hari aku niatkan baik untuk Allah. Aku juga hilangkan prasangka-prasangka buruk. Dengki. Pokoknya hatiku aku jaga. Hatiku hanya untuk Allah. Sehingga amal-amalku bisa selamat. Nah, itu. Jadi bagaimana seorang yang ikhlas itu
hatinya akan dijaga dari rasa dendam, hasud, dari khianat dan sebagainya. Selanjutnya adalah orang yang ikhlas itu manfaatnya adalah selamat di dunia. Allah akan selamatkan dia. Mungkin kita lihat kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana beliau ujiannya berat. Makanya kisah Yusuf ini adalah ahsanul qasosi. Kisah yang istimewa, yang terbaik. Semua pertarungan kehidupan di dunia ada pada Nabi Yusuf. Bagaimana sengketa persaudaraan, bagaimana sengketa harta, bagaimana sengketa syahwat, itu ada. Kita lihat, Allah jaga dia. Sampai-sampai dia dijebak oleh wanita cantik Zulaikha. Orang yang ikhlas, itu Allah akan selamatkan dia. Allah akan jaga di dalam kehidupannya ini. Dan selanjutnya aja tentunya insya Allah Allah akan jamin orang yang ikhlas ini dengan surga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir ini kita ingin lihat bahwa apa sih urgensi keikhlasan bagi para aktivis dakwah. Karena kualitas orang yang mengambil dakwah itu adalah kualitas terbaik. Orang yang mengambil sebagai dia menjadi aparat Allah dalam perjuangan dakwah ini, dia adalah orang yang paling istimewa. Waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Siapa lagi yang lebih baik daripada orang yang waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Siapa lagi yang lebih baik daripada orang yang menyeru kepada Allah, senantiasa beramal soleh, dan dia berkata sesungguhnya aku adalah orang Islam. Nah maka karena ini adalah sangat penting, maka sesuatu yang emergensi bagi kita, bagaimana kita menjaga keikhlasan ini. Makanya kita lihat ulama-ulama dalam mengarang kitab itu luar biasa. Seperti umpamanya Imam Bukhari. Imam Bukhari itu beliau memasukkan hadis tentang ikhlas. Ini di kitab pertamanya, Sahih Bukhari. Kemudian juga demikian juga. Umpamanya Imam Nawawi di surat di kitab Riyadhus Shalihin. Dan hampir ulama-ulama mereka menjaga hati umat ini sebelum belajar, sebelum usaha, sebelum dakwah. Itu senantiasa diluruskan tentang niatnya. Nah maka kebenaran, kebajikan, kemuliaan, itu akan mendapatkan kemenangan dengan adanya orang-orang yang ikhlas. Nah, kita ini sebagai juru dakwah yang akan memberikan pencerahan kepada masyarakat kita akan menjadi orang-orang ikhlas ketika yang menyuruhnya adalah ikhlas karena Allah. Tapi ketika dia ada motivasi yang lain, dikhawatirkan keadaan masyarakat pun itu tidak akan soleh. Nah, maka beruntung bagi orang-orang yang ikhlas. Yaitu siapa mereka? Alladzina ya'taniquna al-mabadi. Yaitu orang-orang yang memegang prinsip. Orang-orang yang memegang prinsip. Jadi dia punya prinsip. Seorang juru dakwah untuk menyelamatkan masyarakatnya, dia punya prinsip. Bahkan yang kedua, mu'assirin, la muta'assirin. Ini urgensi. Ini merupakan hal yang emergensi, yang mendesak. Yaitu juru dakwah itu untuk menyelamatkan masyarakat.
dia orang ikhlas, itu harus mempengaruhi dan bukan terpengaruh. Bagaimana kita punya konsep masyarakat kita ini agar mereka punya martabat, punya harga diri. Beliau bagaimana fokus mempersembahkan jiwanya untuk Allah. Kemudian emergensi berikutnya adalah mereka adalah mu'tin la akhidin. Yaitu orang yang rela berkorban. Yaitu siap memberi. Mu'tin la akhidin. Bukan hanya menjadi penerima. Yadul ulya khairun min yadi sufla. Tangan di atas lebih bagus daripada tangan di bawah. Ini adalah kedaruratan, emergensi seorang pembawa dakwah itu, dia harus punya karakter situ. Mudhahin la mustafidin. Lerah berkorban dan bukan mencari keuntungan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, saya ingin menyampaikan bahwa penyakit hati yang mengotori keikhlasan serta merusak niat itu lebih parah dan lebih membahayakan pada penyakit. Karena penyakit hati itu dapat merusak pahala dan menjauhkan pemiliknya dari jalan dakwah yang benar. Jadi kita sebagai nahnu du'at qabla kulli syai', kita adalah penyeru kebaikan sebelum profesi apapun. Karena seorang itu pasti dia ada 3. Pertama adalah dia adalah muslim, orang Islam, kalau dia tidak murtad. Yang kedua adalah dia sebagai dai, penyeru. Bukan dai itu hanya ustadz atau kiai. Semua orang yang ingin masuk surga harus berdakwah. Di mana medannya? Sesuai dengan wazifah, sesuai dengan profesi masing-masing. Dan godaan hati itu sangat bahaya karena akan merusak. Makanya penyakit hati itu lebih bahaya, lebih membahayakan dibanding penyakit fisik. Kalau fisik, kalau dia umpamanya nggak tertolong, mati, ya sudah selesai. Tapi kalau penyakit hati bisa menularkan kepada saudara-saudara yang lain. Makanya Rasulullah lebih dari 14 abad yang lalu sudah wanti-wanti memesan kepada para kekasih Allah, waliullah. Apa kata beliau? Al-mu'min baina khamsi syada'id. Orang beriman itu berada pada 5 ancaman dahsyat yang harus senantiasa kita siaga. Siapa itu? Mukmin yahsuduhu. Orang beriman yang hasud. Orang mukmin yang usil. Orang ingin jadi orang soleh, melakukan hijrah. Dicela. Ah, jangan so soleh. Ah, jangan seperti kayak penduduk surga. Itu kita harus jaga hati kita. Kita terus berjalan. Melakukan kebaikan tanpa kita hiraukan. Pertama adalah orang mukmin. Mukmin yasudu. Yang kedua, kafirun yukoti. Yukoti lu. Orang kafir yang senantiasa memerangi. Itu merupakan karakter. Orang kafir itu yufsiduna fil ard. Merusak. Kalau dia mendominasi, dia bantai habis. Sejarah kita lihat di belahan dunia. Di Bosnia, di Kashmir, di Ceknya, kemudian di Uighur, di mana saja, di Palestina. Pasti mereka bantai. Itulah karakter dan kita tidak boleh kaget. Karena itu merupakan karakter orang kafir. Kalau dia minoritas, dia rusak sistemnya. Dia rusak sistem ekonomi, sistem politik, sistem pendidikan, sistem kemasyarakatan, sistem negara. Ini kafirun yuqatil. Yang ketiga adalah munafikun yubghiduhu. Orang munafik yang senantiasa membenci. Orang munafik itu bermuka 2. Yang mereka itu basa-basi. Dan Allah sangat. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu akan ditaruh di keraknya neraka. Karena dia merusak. Bagaimana Rasulullah direpotkan dengan orang-orang munafik ketika itu. Makanya bagus juga nih. Ini lagi sedang hebatnya nih. Kalau bisa kita bisa nonbar
filmnya Umar bin Khattab. Luar biasa perjuangan Islam itu. Ini, orang munafik itu dari zaman dahulu sampai sekarang. Yang mereka hanya mengambil manfaat, bukan berjuang karena Allah. Kemudian yang keempatnya adalah tantangan kita adalah syaitonun yudilluhu. Setan yang senantiasa menyesatkan. Kita jangan kaget bagaimana setan membujuk, bagaimana setan masuk ke dalam jiwa kita. Ini harus dilawan. Dan yang terakhir ini hati. Nafsun tunazi'uhu, jiwa yang senantiasa membangkang. Ketika kita ingin beramal soleh dengan ikhlas digoda. Nah ini, jadi tantangan-tantangan ini tentunya bagi kita merupakan peluang bagaimana kita menjadi hamba Allah yang kokoh. Kita jaga hati kita. Nah, makanya jaminan Allah, orang yang menjaga hati, kemurnian dalam ibadah, tidak berbuat musyrik, kemurnian dalam melakukan amal-amal, tidak karena ria atau sum'ah, jaminannya masuk surga. Bahkan Allah di dalam surat Al-Kahfi ayat terakhir tuh, "Faman kana yarjullah, faman kana yarju liqa'a rabbih." Wa man kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan kekasihnya Allah, maka hendaknya dia beramal soleh dan jangan mencampur adukan ibadahnya dengan karena yang lain-lain, dengan musyrik. Kita berharap ya Allah di bulan Ramadan yang mulia, yang suci ini, kita sebagai hamba yang dhaif, kita berharap mudah-mudahan kita diselamatkan Allah, amal-amal kita persembahkan untuk Allah, dan kita juga motivasi-motivasinya insya Allah tidak terkontaminasi dengan motivasi lain. Kita berharap ya Allah, bagaimana agar Allah menjaga keikhlasan kita. Kita juga hati-hati dengan godaan-godaan setan dan jiwa kita yang senantiasa membangkang gitu ya. Kita punya potensi fujur. Bagaimana Allah kita lihat coba. Setelah bersumpah dengan 8 sumpah. Ditutup dalam surah As-Samas itu. Wasyamsi wa duhaha wal qamari dzatalaha. Sampai 8 itu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu. Punya potensi fujur, jahat. Dan juga takwa. Mudah-mudahan hati kita ini dijaga oleh Allah. Sehingga kita menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan dalam tausiah khafifah ini ya. Mudah-mudahan Pak dan semoga Allah menjaga diri kita sehingga kita menjadi hambanya yang amin. Barangkali ini saja minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Panjang, lebar, dan sangat jelas dari Ustadz Sadan. Ya. Tadi udah di closing statement sama Ustadz Sadan ya tentang kesimpulan bagaimana keikhlasan dalam beramal. Tapi sebelumnya di sini banyak sekali Ustadz pertanyaan-pertanyaan dari para ikhwati fillah terkait dengan ikhlas. Ada 1, 2, 3, 5 pertanyaan. Karena sangat menarik temanya. Yang pertama yaitu mungkin di awal Ustadz menjelaskan tentang amal baik yang ikhlas dan diperlihatkan agar menjadi contoh buat yang lain. Nah, pertanyaannya apa derajatnya lebih rendah dari amal yang tetap disembunyikan? Mungkin itu dulu Ustadz. Toib. Ya. Ya, jadi gini. Kita tidak bisa menghakimi masalah amal kita ya, diterima atau tidak, ikhlas atau tidak, tapi kita hanya melihat tanda-tanda atau indikasi. Dan dalam masyarakat pun kita menginterpretasikan konsep Islam tentang ikhlas ini. Ikhlas ini adalah dahsyat gitu ya. Tapi dalam kondisi tertentu kan kita tidak tahu orang itu tingkat keikhlasan. Bisa jadi gini. Ketika masyarakat
mereka itu terkena penyakit bakhil, pelit. Susah untuk menggugah. Maka ada orang yang bisa memulai dengan bagaimana umpamanya dalam pembangunan masjid, tidak ada yang infak, dia mulai, ya Allah saya niat supaya memotivasi. Itu kita kan tidak tahu. Nah nanti yang melihat dia ikhlas atau tidak, itu Allah. Nah oleh karena itu, kita hanya menjaga rambu-rambu. Dan yang paling penting adalah ya kitanya gitu ya. Jadi insya Allah bagaimana nilainya tentang orang yang diperlihatkan amalnya atau disembunyikan, kan juga dalam Islam itu juga ada hal-hal tertentu yang harus yang dibolehkan juga diperlihatkan dalam rangka tadi mungkin ya memotivasi bagaimana dalam rangka edukasi gitu ya. Jadi kita tidak sebagai syiar. Bahkan hal-hal tertentu Allah memuji, wa may yu'azzim sya'airallah fa innahu min taqwal qulub gitu ya. Orang yang siapa yang mengagungkan, memperkesakan syiar Allah, maka dia adalah orang bertakwa. Saya menyampaikan tadi adalah kaitannya dengan dalail ya, dengan indikasi-indikasi. Tapi hal-hal yang lain yang dilakukan oleh hamba Allah yang dia ikhlas itu bukan berarti kita langsung menuduh dia tidak ikhlas. Bisa jadi orang yang memperlihatkan pun bisa jadi lebih ikhlas. Nah, bahkan kan kalau ada kalimat ulama begini, orang yang beramal karena takut riya, maka dia riya. Gitu ya. Jadi ya kita mengalir saja. Yang penting hati kita jaga. Dan kita juga senantiasa husnudzon. Sampai ulama menyampaikan bahwa dengan saudara kita harus husnudzon. Bahkan ketika kita melihat fenomena yang kurang pas dengan naluri kita husnudzon sampai 70 kali. Setelah 70 kali kita berhusnul amr ilallah, kita serahkan kepada Allah. Jadi itu bukan dalam bermasyarakat. Allah bisawab. Yang berikutnya luar biasa nih, sampai merem-merem nih kabarnya Ustaz, mungkin tengahin dikit Ustaz. Yang berikutnya yaitu pertanyaan bagaimana sikap kita terhadap sebagian orang yang mungkin dakwahnya itu harus dipublikasikan agar kita bisa menjaga keikhlasan mereka secara tidak langsung. Mungkin ini seperti di kasus di kita Tad, mungkin ada humas di share gitu Tad. Nah, mana agar kita keikhlasan secara tidak langsung. Pertanyaan berat-berat nih. Das kalau kata orang itu az-zakah indana salasah. Yang cerdas itu di kalangan kami orang Arab sudah tidak. Pertama ansu alihi, dilihat dari pertanyaannya. Ini bobot-bobot berat. Yang kedua an hadiyati, dilihat dari hadiahnya. Kalau dia memberikan hadiah dan itu kayaknya dengan syiar. Kembali, makanya hati ini paling penting. Kita yang paling tahu. Apalagi kita lihat, Masya Allah, ulama-ulama kita luar biasa ya. Ya kalau ulama-ulama dulu, ya para rasul, para nabi, sahabat, tabiin, ulama-ulama salaf ya. Sekarang juga luar biasa. Ulama-ulama kita juga tidak menyambung, mewarisi dari Rasulullah dan para ulama. Kalau kita lihat umpamanya seperti Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Agim, dan semua ulama-ulama para habaib itu mereka luar biasa. Dan saya yakin, lihat dari wajahnya aja orang-orang ikhlas ya. Kemudian dipublikasikan apakah riya? Bahkan bisa jadi hukumnya berubah, bisa jadi wajib. Karena kebenaran, al-haq itu harus digulung. Dia akan bisa mengalahkan al-batil, kesesatan. Jadi dengan
sekarang dengan kemajuan teknologi melalui media-media itu banyak diuntungkan sehingga pencerahan terjadi. Jadi jangan sekali-kali, sekali lagi saya tadi memandu itu kan apa ya, kalimat-kalimat ulama kita tadi itu kan kutipan-kutipan berat ya. Itu harus tetap disampaikan. Ulama itu menyampaikan. Adapun merealisasikan di lapangan itu kita padukan, contoh umumnya antara fikul syar'i, pemahaman rah, kemudian dengan fikul waqi, realita, pemahaman realita masyarakat, itu harus ada metodologi namanya fikul dakwah. Jadi saya insya Allah berlindung dari menuduh orang itu tidak ikhlas. Tapi yang saya sampaikan tadi, 3 lagi pertanyaan. Ini tapi ada hampir sama sih ya. Mungkin saya langsung saja semuanya saya sebutkan. Yang pertama, bagaimana agar kadar ikhlas kita konsisten dalam setiap amalan. Kemudian yang kedua, dalam kondisi pandemik ini hampir dialami semua orang termasuk kader. Bagaimana peran kader agar tetap bisa berkontribusi dalam dakwah. Nah, terus ini yang ketiga, bagaimana manajemen hati agar kita menjadi hati yang selalu ikhlas dalam beramal dan ikhlas dalam menerima kenyataan. Mungkin garis besarnya sama ya, Ustaz. Dijawab langsung, Pak. Ustaz. Baik, pertama itu kita harus bagaimana supaya konsisten ya. Jadi memang hidup itu adalah inna hadhil haya sira'un. Hidup ini adalah pertarungan. La yafuzu fiha ilal aqwiya. Tidak akan dimenangkan pertarungan itu kecuali dengan orang-orang kuat. Artinya ada upaya bagaimana ketika tanda-tanda kelemahan menyerang kita. Kita harus ada khotorot lintasan harus di-cut langsung. Tidak boleh kita nyerah dengan itu. Jadi saya kira kader, apalagi yang namanya kader dakwah itu kan istimewa. Yang mereka itu sudah dipilih oleh Allah, dipercaya untuk hamalatud dakwah. Jadi membawa dakwah ini. Nah, jadi makanya kan kalau ada seorang ulama besar tuh ya, namanya Syekh Hasan Al-Banna. Dia katakan ada saksiyah barizah, siyatun qawiyatun, kuat kokoh itu adalah sama memiliki apa? Iroda qawiyah, memiliki kemauan yang kuat. Jadi orang yang jiwanya kuat tuh terus tidak pernah melemah. Namanya iroda qawiyah. Yang kedua adalah dia memiliki kesetiaan yang abadi. Dia setia terus dengan kebenaran ini, dengan Islam. Dan yang ketiga, dia memiliki tadhiyah azizah, pengorbanan yang mulia, bukan pengorbanan yang ecek-ecek. Kemudian ma'rifatun bil mabda, prinsip ini. Nah, kemudian kaitannya dengan bagaimana Allah memberikan ujian dengan pandemi COVID-19 ini, kita ini dijadikan sebuah menurunkan. Tapi bagaimana kita itu bisa hidup dalam kondisi bisa survival. Artinya dengan ujian ini, kalau bisa kita tetap memberikan pelayanan ke masyarakat, punya kontribusi gitu ya. Ya tadi, tadhiyah azizah, pengorbanan yang mulia. Nah, apa saja, contoh gini. Kita nggak punya uang nih, sedangkan banyak orang yang pada butuh pertolongan. Ya kalau kita nggak bisa uang kan minimal kita mengajak orang yang punya uang itu. Kita lihat, jangan sampai kita kena tuduhan kadzibuddin, pendusta agama. Kita lihat dalam surat Al-Maun. Di sana itu diperintahkan oleh Allah untuk bisa menyantuni, menolong, peduli. Tapi kalau kita tidak mampu, kita minimal jadi fasilitator. Kita dapat ini seruan zakat. Kita sebar sebanyak-banyaknya. Kalau perlu kader itu bisa menyebar 100, 200, bahkan 1000. Pengorbanan kuota berapa sih?
Dari 1.000 orang yang kita kirim, dapat 10-20 juga ada. Subhanallah. Ketika ada orang mengeluarkan zakat, siswap, wakaf, sama aja kita mengeluarkan itu. Karena mereka dapat informasi dari kita. Nah, jadi kontribusi kita itu nggak ada alasan kita lihat. Makanya Rasulullah sampai pernah ketika perang Tabuk, pulang dari perang Tabuk, apa kata beliau? Saudara-saudara kita, sahabat kita yang di Madinah, mereka pun mendapat pahala seperti kita. Hah? Sahabat? Apa-apaan ya Rasul? Enak amat. Sahabat yang ada di Madinah ada pahala seperti kita. Apa kata Rasul? Mereka nggak ikut perang Tabuk karena mereka pun nangis. Karena mereka nggak punya kuda, nggak punya punya makan. Jadi kita juga sama nih. Makanya kita jangan sampai menjadi orang yang merugi ketika kita miskin. Sebenarnya banyak. Banyak yang kita bisa lakukan. Itu jadi yang penting punya niat kontribusi. Subhanallah, ini artinya apa namanya? Kisah-kisah sahabat tuh sampai ada 7 orang menangis langsung. Datang protes, ya Rasul, masa sih saya nggak bisa ikut? Nah gitu, jadi insya Allah dalam kondisi kena musibah begini kita tetap bisa berkontribusi. Kemudian yang terakhir tadi apa ya? Yang terakhir tadi bagaimana manajemen hati agar hati kita menjadi hati yang selalu ikhlas dalam beramal dan ikhlas dalam menerima kenyataan. Nah ini yang kita ya, jadi banyak doa. Ya Rasulullah senantiasa mengajarkan doa kepada kita. Bahkan diamalkan para sahabat. Di antaranya banyak. Ada 3 minimal nih. Agar hati kita kokoh. Tetap dalam dakwah. Dalam kecintaan kepada kebenaran. Kita jangan sampai lupa doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini doa luar biasa. Nah, artinya, ya Allah, Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan kau palingkan hati kami. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau berikan petunjuk, wa hab lana min ladunka rahmah, dan anugerahkanlah kepada kami kasih sayangmu. Innaka antal wahhab, engkau adalah sungguh zat yang maha memberi. Itu. Kemudian kita juga dianjurkan di bagaimana Rasulullah mengajarkan, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik, wa ala ta'atik, wa ala da'watik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku pada agamamu, pada ketaatan kepadamu, dalam dakwahmu. Kemudian ada lagi, Allahumma inni as'alukal huda, wa tuqa, wal afafa, wal ghina. Ya Allah, berikanlah kepada kami hidayah. Gitu kan. Nah itu ada hidayah di situ. Nah, ini jadi manusia itu hanya bisa berusaha. Tapi jangan sampai kita kalau bedanya Ahlus Jamaah dengan paham Qadariyah, Mu'tazilah dan Jabariyah itu beda. Kalau orang Jabariyah hidup itu sesuai dengan otak dan akalnya, kemampuannya. Bahwa prestasi dan apa ini mengandalkan bahwa itu usaha saya. Ya seperti apa namanya yang terkaya itu Korun. Dia bilang ketika ada orang minta hartanya apa? Ente pengen minta aja. Kekayaan yang ada pada diriku ala ilmin indi. Ini sebab karena ilmu saya. Nah, itu Qadariyah itu. Nah, ada lagi orang yang Jabriyah, pasrah. Ngapain sih kerja? Ngapain sih jaga hati kalau Allah sesatkan tetap sesat. Tapi Ahlussunnah wal Jamaah kita nih, Ahlussunnah wal Jamaah punya prinsip bahwa kita badrul juhad, mengerahkan semua potensi. Kita minta tolong kepada Allah, ya Allah jaga hati saya, ya Allah, terus dilakukan amal soleh. Setelah fawwidur amr ilallah, kita serahkan kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Nah, insya Allah hati kita juga sama. Makanya Rasulullah mengajarkan, kita lihat. Beliau itu luar biasa ya. Mengajarkan umatnya itu ada namanya adkar sobah, adkar masa. Kita ada adkar yang bagus banget tuh. Itu sohi semua, hadis sohi semua. Ada namanya dibuat ma'surat. Itu adalah doa-doa dari Rasul dalam rangka menjaga hati. Apalagi kalau kita baca umpamanya tadi, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ini adalah berlindung kita agar Allah tidak
kita tidak berbuat musyrik. Kita selalu ikhlas kepada Allah. Kemudian kita juga sayyidul istighfar kan? Itu luar biasa. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu. Terus itu adalah doa-doa yang bisa menjaga hati kita agar kita tetap istiqomah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu jawabannya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan katsir pada Ustaz Sadar yang sudah banyak sekali memaparkan tentang keikhlasan dalam amal beribadah kita. Sebelum kajian duha online ini ditutup, Ana minta tolong Ustaz untuk antum membacakan doa. Masya Allah, jazakallah. Ya Allah, semoga apa yang saya sampaikan tausiah ini, ya qala Allahu wa qala Rasul wa qala al-imam min a'immah, ini bisa kembali mengingatkan kita bahwa kita sebagai hamba Allah yang dhaif, yang lemah, kita berharap bahwa Allah jaga kita sehingga fitrah, kesucian kita terus terjaga sampai kita menghadap yang Maha Penyayang. Dengan itu mari kita tutup acara kita ini dengan berdoa, bermunajat kepada Allah, karena sesungguhnya yang Maha Kuat adalah Allah, dan Allah berikan kekuatan kepada hambanya yang senantiasa berharap, lebih-lebih pada bulan Ramadan ini. Alhamdulillah alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Radina billahi robba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil quluba qad jamat ala mahabbati wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik wa wasiqillahumma rabitataha wa adimuddaha wa hdiya subulaha wa mla'ha binurikal ladzi la yakhbu wasrah suduraha bi faidil imani wa jamilit tawakkuli alaik wa ahya bi ma'rifatik wa amita ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kafaratul majelis. Subhanallah. Ya, jazakumullah pada Ustadz Sa'dan. Barakallahu Ustadz, sehat terus Ustadz. Wa'alaikum. Juga kepada Aheri ya, yang sudah memandu kajian sesi pertama ini. Dan insya Allah sesi kedua akan kita lanjutkan Ustadz dan ikhwah yang lain